Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang logaritma. Nah, sebelum kita mengarah ke logaritma, kita akan terlebih dahulu mengenal apa itu logaritma. Jadi, yang dinamakan dengan logaritma merupakan inverse atau lawan dari eksponen. Misalkan di sini ada A pangkat X sama dengan Y, maka untuk kita rubah ke dalam bentuk logaritma menjadi A log Y sama dengan X. Nah, untuk A pangkat X sama dengan Y, di sini A ini merupakan bilangan pokok, sedangkan X-nya merupakan pangkat, kemudian Y di sini adalah hasilnya. Ini adalah merupakan bilangan eksponen. Di sini kita akan merubah ke dalam bentuk logaritma, maka hasilnya akan seperti ini. A log Y sama dengan X, di mana bilangan pokoknya itu ditulis di bagian atas. Kemudian Y di sini adalah merupakan bilangan yang dilogaritmakan, tapi kalau dalam bentuk pangkat, Y di sini merupakan hasilnya. Kemudian sama dengan X di sini adalah hasil dari logaritma. Tapi kalau dalam bentuk pangkat, X ini merupakan pangkatnya, pangkat dari bilangan eksponen tersebut. Nah, sekarang kita bisa membedakan ya bagaimana cara penulisan dari bentuk pangkat, kemudian akan kita ubah ke dalam bentuk logaritma. Di sini sudah ada keterangan A adalah bilangan pokok. Y adalah bilangan yang dilogaritmakan, sedangkan X adalah hasil dari logaritma tersebut. Next. Nah, ini adalah cara merubah pangkat ke dalam bentuk logaritma dan sebaliknya. 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka kalau kita rubah ke dalam bentuk logaritma menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Pangkatnya itu adalah 3. Ini merupakan X tadi atau eksponen, tapi kalau dalam logaritma merupakan hasilnya. Atau kalau kita rubah, log ini bisa kita ibaratkan pangkat berapa. Jadi bisa kita baca 2 pangkat berapa yang sama dengan 8. Hasilnya adalah 3. Lanjut, 4 pangkat 3 sama dengan 64. Kalau kita rubah ke dalam bentuk logaritma menjadi 4 log 64 sama dengan 3. Atau bisa kita baca, atau kita rubah, atau kita ibaratkan log menjadi pangkat berapa. Contoh, 4 pangkat berapa yang sama dengan 64. Hasilnya adalah 3. Lanjut di sini 2 pangkat setengah sama dengan 4. Kalau kita rubah ke dalam bentuk logaritma menjadi 4 log 2 sama dengan setengah. 4 pangkat berapa yang sama dengan setengah? 4 pangkat berapa yang sama dengan 2? Jawabannya adalah setengah. Gitu ya. Next. Sifat-sifat logaritma. Nah, di sini ada sifat-sifat logaritma mulai dari perkalian sampai nanti ada persamaan dari logaritma. Kita mulai dari yang pertama, atau sifat yang pertama, ini adalah A log X dikali Y itu sama dengan A log X ditambah A log Y. Jadi, kalau dia perkalian, maka akan kita rubah menjadi bentuk penjumlahan. A log X dibagi Y sama dengan A log X dikurangi A log Y. Kalau diubah ke dalam bentuk pembagian, ini ya, kalau dia dalam bentuk pembagian, maka nanti hasilnya adalah pengurangan. Syaratnya, kenapa kok ini dia akan berubah ke dalam bentuk pengurangan? Syaratnya itu harus mempunyai syarat yaitu dia harus mempunyai bilangan pokok yang sama. Di sini adalah bilangan pokoknya A. Ini juga A, ini juga A. Jadi dia bisa dirubah ke dalam bentuk perkalian, kemudian penjumlahan. Begitu sebaliknya, penjumlahan ke perkalian. Ini A log X dibagi Y, ini juga dia harus mempunyai bilangan pokok yang sama, maka dia akan bisa dirubah menjadi pembagian menjadi pengurangan, begitu sebaliknya pengurangan menjadi pembagian.
Sifat selanjutnya, A log X pangkat N sama dengan N dikali A log X. Jadi di sini pangkatnya itu ditaruh ke depan. Ya, pangkatnya ditaruh ke depan. Kemudian A pangkat N dikali log X pangkat M, dan di sini pangkatnya ditaruh di depan tapi dia dibagi jadi M per N A log X. Kemudian lanjut, A pangkat A log X sama dengan X. A log X sama dengan 1 dibagi X log A. Oke, kita lanjut untuk sifat selanjutnya, yaitu A log X sama dengan P log X dibagi P log A. Lanjut, A log A sama dengan 1. A log 1 sama dengan 0. Jadi semua bilangan pokok berapapun, kalau dia dilogkan dengan 1, maka hasilnya adalah 0. Contoh 2 log 1 sama dengan 0. 100 log 1 juga sama dengan 0. A log X dikali X log Y sama dengan A log Y. Nah, di sini ini kan dia sama ya, ini X-nya sama, kemudian dia juga dijadikan ke dalam bilangan pokoknya, di sini ditulis itu juga sama. Contoh misalkan di sini 2 log 3 dikali 3 log 4, maka nanti yang ditulis adalah yang pertama sama yang terakhir. Jadi A log Y. Gitu ya. Lanjut. Ini ada contoh soal. Nilai dari 2 log 24 dikurangi 2 log 15 ditambah 2 log 30 dikurangi 2 log 6 adalah, yang pertama yang harus kita lihat adalah bilangan pokok. Di sini bilangan pokoknya 2. Ini juga 2, ini juga 2, ini juga 2. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, maka yang pengurangan ini akan dijadikan pembagian ya. Kemudian untuk penjumlahan akan dijadikan perkalian. Nah, ini dia memakai sifat yang pertama sama sifat yang kedua yang sudah kita pelajari tadi. Di sini saya tulis A log X dikali Y itu sama dengan A log X ditambah A log Y. A log X dibagi Y sama dengan A log X dikurangi A log Y. Kita kerjakan. Ini 2, kita tulis 2. Kemudian log, karena di sini bilangan pokoknya kan sama ya. Log 24 dibagi berapa? Dibagi 15. Bagi 15. Kemudian dikali dengan berapa? Dikali 30. Lanjut, 30 setelah itu dia dikurangi, maka di sini dibagi 6. Nah, ini kan bisa kita coret. Ini dapat 2 ya. Sama dengan ini 24 dikali 2 dibagi 6. Ini juga bisa kita coret ya. Ini dapat 1, ini dapat 3. Jadi 2, ini 24 juga bisa kita coret sama 3. Ini dapat 1, yang ini dapat 24 dibagi 3 sama dengan 8. Jadi sisanya adalah 2 log 8. 2 log 8. Nah, 2 log 8 itu berapa? 2 log 8, atau bisa kita baca 2 pangkat berapa yang sama dengan 8? Adalah 2 pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 3. Jawabannya, oh ini E ya. Ya. Contoh soal nomor 2. Nilai dari 5 log 64 dikali 8 log 125. Nah, kalau di sini kita akan memakai sifat yang ada pangkatnya, yaitu A log X pangkat N sama dengan N dikali A log X. Kemudian nanti
A log X dikali E log Y sama dengan A log Y. Nah, di sini kalau ini ada yang bisa disederhanakan apa enggak? Ada ya, yaitu 64 sama 125. Jadi yang 64 itu kita rubah menjadi 2 pangkat berapa yang sama dengan 64? Jadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Ini 6 ya. Nah, kemudian 8 ini juga kita bisa rubah menjadi 2 pangkat 3. Ini 3, kemudian 125 ini nanti kita akan rubah menjadi 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 ya, 5 kali 5 kali 5. Nah, lanjut. Setelah itu kita akan kerjakan, kita tulis 5 log 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 3 log 5 pangkat 3. Nah, setelah ini dari sini bisa kita ubah ke dalam sifatnya ya. Di sini kan ada pangkat 6. Nah, ini kita tarik ke depan. Jadi sesuai dengan sifat ini n dikali A log X. Jadi 6 dikali 5 log 2. Log 2 ya. Kemudian dikali ini 3 sama ini juga 3, itu menjadi 3/3 ya. 3/3. Kemudian ini 2, kita tulis log 5. Lanjut. Kita tulis di sini. Sini aja ya. Sama dengan ini 6, kalau 3/3 itu nanti hasilnya 1 ya. Jadi 6 dikali 1 itu hasilnya tetap 6. Saya tulis dikali 5 log 2 5 log 2 dikali 2 log 5. Nah, ini sudah ketemu sifat selanjutnya, yaitu sifat yang ini. A log X dikali E log X log Y itu sama dengan A log Y. Jadi yang ditulis adalah 5 sama ini 5 ya. Ini belum bisa tulis, ini 5. 5 log 5. Karena apa? Karena di sini duanya ini sama. Itu bilangan pokoknya sama bilangan yang dilogaritmakan itu sama. Jadi sama dengan di sini 6 dikali 5 log 5. 5 log 5 itu berapa? 5 log 5 adalah 1. Hasilnya adalah sama dengan 6. Jawabannya adalah B. Lanjut. Oke, ini adalah contoh soal yang ketiga. Diketahui log 6 sama dengan 0,778 dan log 8 sama dengan 0,903. Maka nilai dari log 384 adalah, nah di sini kita akan memakai sifat A log X dikali Y sama dengan A log X ditambah A log Y. Di sini karena dia memiliki bilangan pokok yang sama yaitu A ya. Kalau di sini di soalnya dia juga memiliki bilangan pokok yang sama. Bilangan pokok yang sama di sini 10, tapi dia tidak ditulis. Jadi
yang menghasilkan log 384 itu kita operasikan bilangan yang diketahui atau log yang diketahui, yaitu 6 sama 8. Kita kalikan bilangan tersebut. 8 sama 6 boleh dikalikan secara berulang. Nah, di sini sudah saya tulis log 384 sama dengan log 8 dikali 8 dikali 6 log 8. Maka di sini akan diubah ke dalam bentuk penjumlahan, yaitu log 8 ditambah log 8 ditambah log 6. Karena 8 dikali 8 itu 64, kemudian dikalikan 6 kan sama dengan 384. Nah, setelah itu log 8 bisa kita lihat di soalnya nilainya adalah 0,903. Kita tulis 0,903. 0,903 903. Kemudian di sini ditambah dengan log 8 lagi, yaitu 0,903 bisa kita kalikan 2. Ini jadi dia dikali 2. Dikali 2 ya. Kemudian ditambah dengan log 6. Log 6-nya sendiri adalah 0,778. 0,778. 778. Nah, sekarang kita kalikan 0,903 dikali 2 itu sama dengan 1,806. 1,806. 806. Kemudian nanti dijumlahkan dengan 0,778. Hasilnya adalah 0,778. Hasilnya adalah 2,584. 0,778 hasilnya ini ya, 2,584. D ya jawabannya ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.